Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1661 1794. Kita mulai ya. Pertemuan pada tanggal 10 Juni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 10 Juni, diary nomor 1661. Aku menjalani seluruh hari dalam doa syukur, dan rasa syukur itu terus menggenangi jiwaku. Oh Allahku, begitu baiklah Engkau, begitu besarlah kerahiman-Mu. Engkau mengunjungi aku dengan begitu banyak rahmat, padahal aku ini noda debu yang paling jahat. Sambil meniarap pada kaki-Mu, oh Tuhan, dengan hati tulus aku mengakui bahwa aku belum melakukan apapun untuk mensyukuri bahkan yang paling kecil dari rahmat-Mu. Dalam kebaikan-Mu yang tak terbatas, Engkau memberikan diri-Mu sendiri dengan begitu murah hati kepadaku. Oleh karena itu, semakin besar rahmat yang diterima hatiku, semakin dalamlah hatiku membenamkan diri dalam kerendahan hati. 1794. Oh Yesus, Allah yang kekal, aku bersyukur kepadamu karena rahmat dan berkat-Mu yang tak terbilang. Biarlah setiap denyut jantungku menjadi madah syukur yang baru bagi-Mu, oh Allah. Biarlah setiap tetes darahku mengalir bagi-Mu, ya Tuhan. Jiwaku adalah suatu madah sembah sujud bagi kerahiman-Mu. Aku mengasihi Engkau, ya Allah, demi diri-Mu sendiri. 1661 dan 1794 itu adalah doanya Suster Faustina. Kita hari ini diajak untuk belajar bersyukur dari Suster Faustina. Kita sudah bahas ya berhari-hari bagaimana bersyukur, dan hari ini juga tetap Suster Faustina mau membahas tentang doa syukur. Nah, di dalam buku ini walaupun banyak cerita yang lain, tapi syukur itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupannya Suster Faustina, dan dia juga mau men-sharingkan kepada kita semua bahwa syukur itu adalah salah satu yang harus dilakukan, salah satu hal yang penting yang harus dilakukan. Aku menjalani seluruh hari dalam doa syukur. Mungkin dari tadi pagi ya, kita bisa berdoa syukur juga. Syukur Tuhan, saya bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Syukur Tuhan dengan cuaca yang indah. Syukur Tuhan dengan udara yang bersih. Karena mungkin kemarin-kemarin pagi aja udaranya sudah kotor. Langit pun syukur Tuhan, sekarang kita bisa melihat langit yang biru, tidak banyak asap. Syukur Tuhan karena pagi-pagi bisa dengar burung bernyanyi, burung berkicau. Syukur Tuhan karena ketemu tukang sayur yang sudah lama nggak kita temui. Syukur Tuhan karena begitu setianya tukang sampah mengangkut sampah dan dia membersihkan tempat sampah dengan sangat baik. Syukur Tuhan karena sekarang
bisa melihat banyak orang rajin olahraga pagi, jalan pagi supaya sehat. Banyak yang bisa disyukuri, ya. Aku menjalani seluruh hari dalam doa syukur. Kita mulai belajar seperti itu, ya. Rasa syukur terus menggenangi jiwaku. Jadi punya niat bahwa saya mau jalanin sepanjang hari ini dengan rasa syukur. Kalau kita bangun pagi, kita bisa bersyukur, tapi kita kan nggak tahu siang itu akan terjadi apa, sore akan terjadi apa, malam akan terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi dari awal hari kita harus sudah punya niat, Tuhan, saya mau penuhi hari ini dengan rasa syukur. Syukur, Suster Faustina katakan, Engkau mengunjungi aku. Engkau datang kepadaku, Engkau menjaga aku, Engkau memelihara aku, Engkau menyertai aku. Itu pun satu syukur, ya, syukur Tuhan. Ya. Dia katakan dengan begitu banyak rahmat. Memang tidak disebutkan, tapi kalau kita belajar dari beberapa hari yang lalu, banyak sekali rahmat-rahmat yang diterima oleh Suster Faustina yang menyebabkan dia bersyukur. Padahal, kata Suster Faustina, saya ini noda debu yang paling jahat. Saya ini bukan orang baik, bukan orang suci. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang papa, orang yang tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Itu kerendahan hati. Dia nggak sombong bahwa saya bisa lihat Tuhan, ya. Enggak, dia nggak cerita seperti itu ke teman-temannya. Bahkan waktu pertama sekali gambar Yesus yang Maha Rahim dipajang di Ostrava di Vilnius, ya, di Lituania pada tahun 1935. Di satu pihak Yesus minta rayakan, pajang gambar ini supaya semakin banyak orang bisa tahu, semakin banyak orang bisa datang pada Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah tidak kasih jalan. Gimana caranya? Ya, Suster Faustina berbicara kepada Bapak pembimbing rohaninya, ya, Pastor Sopotsko. Pastor Sopotsko juga enggak gampang-gampang terima permintaan Suster Faustina. Dia bukan kepala paroki, gimana dia mau pimpin misa? Tapi Yesus minta, dan Suster Faustina tugasnya cuma satu, bagaimana saya menyenangkan Tuhan Yesus. Tapi juga enggak dikasih jalan. Dia cerita sama Pastor Sopotsko, sedemikian rupa sampai tahu-tahu Pastor Sopotsko dikasih tugas untuk memimpin misa pada 3 hari suci itu, 3 hari suci itu. Jadi inilah kesempatan untuk memajang gambar Yesus yang Maha Rahim di tempat yang tinggi supaya semua orang bisa lihat. Ya. Ostrava itu adalah satu tempat, kapel, tapi sebetulnya itu adalah benteng. Jadi zaman dulu itu penduduk kota Vilnius, Lituania ini, Vilnius, supaya dia enggak diserang musuh, maka dia bikinlah benteng mengelilingi kota Vilnius tersebut. Nah, benteng yang dibuat itu adalah swadaya orang masing-masing. Jadi orang yang penduduk di sana, giliran rumah dia yang ada di perbatasan, dialah yang bikin benteng. Jadi benteng itu bisa dari tembok, bisa dari banyak hal, tergantung kesanggupan daripada si yang punya rumah, ya. Nah, Ostrava itu adalah satu tempat juga benteng, tapi yang punya orang kaya, dan dia di sana membuat kapel 2 lantai. Jadi kalau gambar itu dipasang di situ, pasti semua orang bisa lihat karena tempatnya tinggi, ya. Karena Pastor Sopotsko dapat tugas untuk memimpin misa 3 hari suci itu, maka inilah kesempatan untuk dipasang gambar itu. Faustina senang. Berarti permintaan Yesus terpenuhi, kan? Nah, dia mau menghias, gambar itu mau dihias. Tapi Yesus bilang, enggak boleh ngomong sama orang-orang. Jadi dia berusaha menghias gambar itu, dan suster-suster lain tanya, kan? Buat apa? Ini gambar apa? Banyak pertanyaan. Tapi karena Suster Faustina dilarang untuk bercerita, maka dia diam aja. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia dibencilah sama suster-suster yang lain. Ya. Itu salah satu cerita. Ya. Jadi Suster Faustina, saya ini nggak berdaya. Tapi kalau Tuhan pakai saya, ya saya lakukan.
Karena tujuan hidup saya adalah menyenangkan Tuhan. Dalam kebaikanmu yang tak terbatas, engkau memberikan dirimu sendiri dengan begitu murah hati kepadaku. Itu yang Suster Faustina pegang. Bahwa Tuhan Yesus itu memberikan dirinya sendiri kepada Suster Faustina. Mempercayakan tugas, meminta Suster Faustina, memberi Suster Faustina kemampuan, kesanggupan, kesabaran, ketahanan. Di sana dikatakan engkau memberikan dirimu sendiri, begitu murah hati kepadaku. Kesimpulannya, semakin besar rahmat yang diterima hatiku, semakin dalam hatiku membenamkan diri dalam kerendahan hati. Semakin banyak rahmat, tugas, PR yang harus Suster Faustina kerjakan, karena Yesus sudah minta kepada Faustina untuk lakukan, padahal dia nggak bisa apa-apa, maka dia menjadi semakin rendah hati. Dia membenamkan diri dalam kerendahan hati. Saya ini nggak bisa apa-apa. Dan kalau Tuhan mempercayakan tugas itu kepada saya, karena memang saya tidak bisa apa-apa, maka itu membuat dia menjadi semakin rendah hati, semakin sadar bahwa semua hal ini terjadi karena kasihnya Tuhan, karena kuasanya Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Nah, di dalam diary nomor 1794 itu doa yang diajarkan oleh Suster Faustina. Nanti kita akan masuk ke doa penutup, kita akan baca sama-sama dari 1794. Tapi isi doanya adalah, dia bilang, biarlah setiap denyut jantungku menjadi madah syukur yang baru bagimu. Jantung kita kan berdetak ya, tak, tak. Nah, setiap denyut jantungku biarlah menjadi madah syukur, suatu pujian, rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Jadi enggak kasih kesempatan untuk berpikir yang lain selain rasa syukur. Biarlah setiap tetes darahku mengalir bagimu ya Tuhan. Setiap tetes darahku, badan kita terdiri dari sekian liter darah ya. Nah, di sini Suster Faustina juga mau mempersembahkan seluruh kehidupannya adalah untukmu Tuhan, mengalir bagimu Tuhan. Jiwaku adalah suatu madah sembah sujud bagi kerahimanmu. Aku mengasihi Engkau ya Allah demi dirimu sendiri. Doa itu dipenuhi dengan rasa syukur. Nah, sebelum ditutup, nanti setelah itu ya, coba pilih 1 jam, coba praktekkan. Setiap denyut jantungku, setiap tetes darahku, selalu ingat Tuhan dan langsung ucapkan syukur. Syukur Tuhan dengan makanan yang sudah disediakan. Syukur Tuhan melalui makanan ini kami bisa makan bersama-sama. Syukur Tuhan walaupun makanan ini sederhana tapi saya tahu ini dimasak oleh istri saya yang tercinta. Syukur Tuhan walaupun makanannya sederhana tapi Engkau memberi kami kesehatan. Banyak yang bisa kita syukuri. Ya, banyak yang bisa kita syukuri. Itu saja. Kita baca sama-sama 1794 sebagai suatu doa syukur kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus, Allah yang kekal, aku bersyukur kepadamu karena rahmat dan berkat-Mu yang tak terbilang. Biarlah setiap denyut jantungku menjadi madah syukur yang baru bagimu, oh Allah. Biarlah setiap tetes darahku mengalir bagimu ya Tuhan. Jiwaku adalah suatu madah sembah sujud bagi kerahimanmu. Aku mengasihi Engkau ya Allah demi dirimu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.